Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik analisis korelasi Pi. Teknik analisis korelasi Pi atau disebut juga dengan Pi correlation merupakan salah satu teknik di dalam analisis statistik, dan ini merupakan statistik non parametrik di mana datanya tidak harus normal dan datanya merupakan satu data nominal atau data terkategori. Jadi pada korelasi ini distribusi data tidak dipersyaratkan normal, dan teknik ini digunakan apabila data yang dikorelasikan merupakan data nominal dan bersifat dikotomik atau terpisah secara tajam. Terpisah secara tajam artinya bahwa dua kategori itu merupakan satu kategori yang terpisah. Misalnya antara laki-laki dan perempuan, atau lulus tidak lulus, atau mungkin status menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, atau mungkin ikut dalam bimbingan atau tidak ikut dalam bimbingan. Itu merupakan contoh dari data yang dikotomik. Jadi dalam data itu maka kalau masuk dalam satu kelompok maka tidak akan menjadi kelompok yang lain. Misalnya kalau Anda adalah seorang laki-laki, maka tidak mungkin juga sekaligus sebagai perempuan. Jadi itu adalah data yang sifatnya dikotomik, dan itu adalah data nominal. Saudara sekalian, untuk melakukan analisis data dengan teknik analisis korelasi Pi, maka terlebih dahulu kelompok data itu harus diklasifikasikan dalam 4 kelompok atau 4 sel. Misalnya kita tampilkan sebagai berikut. Jadi misalnya kita ingin melakukan satu penelitian apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kegemaran menonton bola misalnya. Maka dalam hal ini kita bisa mengatakan ada 2 variabel, yaitu variabel pertama itu adalah jenis kelamin, dan variabel yang kedua adalah kegemaran menonton sepak bola. Variabel 1 yaitu jenis kelamin kita kategorikan menjadi 2, yaitu kategori 1 dan kategori 2, katakanlah misalnya laki-laki dan perempuan. Kemudian kegemaran menonton bola kita misalnya buat hanya menjadi 2 kategori, meskipun dalam kenyataan bisa saja nanti ada kategori yang lain, tapi kita buat ya bahwa itu sifatnya dikotomik, hanya ada 2, yaitu gemar dan tidak gemar. Jadi dengan demikian maka variabel 1 itu ada 2 kategori 1 dan kategori 2, yaitu kategori 1 adalah laki-laki dan kategori 2 adalah perempuan. Kemudian variabel 2 dalam hal ini adalah kegemaran menonton bola, maka ini kita kelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok 1 adalah gemar menonton sepak bola dan kelompok 2 adalah tidak gemar. Maka saudara sekalian, data yang ada itu akan terpartisi, akan terbagi-bagi menjadi 4 kelompok. Kita sebut saja kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Kelompok A itu adalah mereka yang kalau dilihat dari sisi variabel 1 termasuk kategori 1. Tetapi kalau dilihat dari variabel 2 termasuk juga kategori 1 ya. Di dalam hal ini adalah laki-laki ya, kategori 1 dari variabel 1, dan gemar menonton sepak bola itu adalah kelompok 1 dari variabel 2. Ini adalah A. Jadi kelompok A itu adalah laki-laki yang gemar menonton sepak bola. Kemudian kelompok B, mereka adalah dari sisi variabel 1 termasuk dalam kategori 2,
yaitu perempuan. Kemudian dari sisi variabel 2 termasuk dalam kategori atau kelompok 1 yaitu gemar. Jadi B itu adalah perempuan yang gemar menonton sepak bola. Kemudian sel C atau partisi C, mereka adalah yang dari sisi variabel 1 termasuk kategori 1, yaitu laki-laki. Kemudian dari sisi variabel 2 termasuk dalam kelompok 2, yaitu tidak gemar. Jadi dalam hal ini partisi C atau sel C ini adalah laki-laki yang tidak gemar menonton sepak bola. Kemudian D adalah mereka yang dilihat dari variabel 1 termasuk dalam kategori 2, yaitu perempuan. Sementara dilihat dari variabel 2 adalah termasuk dalam kelompok 2, yaitu mereka yang tidak gemar. Jadi sel D ini adalah mereka perempuan yang tidak gemar menonton sepak bola. Kemudian kita bisa menjumlahkan, ya. Di sini kita bisa melihat ini adalah mereka kelompok 1 itu adalah A plus B, yaitu jumlah yang gemar baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan di sini kelompok C plus D adalah kelompok 2, yaitu mereka yang tidak gemar, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian kalau dijumlah secara kolom, maka di sini ada A plus C, mereka adalah yang termasuk kategori 1, yaitu jumlah laki-laki, baik laki-laki yang gemar ataupun yang tidak gemar. Kemudian yang B plus D adalah kategori 2, yaitu jumlah perempuan, baik perempuan yang gemar menonton sepak bola ataupun perempuan yang tidak gemar menonton sepak bola. Kemudian ini adalah jumlah semuanya, yaitu A plus B plus C plus D. Ini adalah N, jumlah keseluruhan, jadi jumlah semua yang menjadi sampel. Nah, ini dapat dikatakan sebagai langkah pertama kita membuat tabel ini. Ya. Ini kita sebut saja sebagai tabel kontingensi. Ya. Nah, contoh ya, kita memberikan contoh sebagai berikut. Misalnya ada suatu penelitian ingin mengetahui apakah ada pengaruh mengikuti bimbingan belajar terhadap keberhasilan siswa masuk perguruan tinggi negeri. Maka variabel 1 adalah keikutsertaan dalam bimbingan belajar, sedangkan jadi variabel 1 adalah keikutsertaan dalam bimbel. Kemudian kategori 1 dalam hal ini adalah mereka yang ikut bimbel, dan kategori 2 adalah tidak ikut bimbel. Jadi variabel 1 itu ada 2 kategori, yaitu ikut bimbel dan tidak ikut bimbel. Kemudian variabel 2 adalah keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri. Dalam hal ini juga ada 2 kelompok, ada 2 kategori. Kelompok 1 adalah mereka yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri, dan kelompok 2 adalah mereka yang tidak berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga dari uraian seperti itu, dari deskripsi seperti itu, maka kita bisa menyajikan tabel kontingensi sebagai berikut. Ini Anda bisa lihat di tabel 12.2. Jadi dalam tabel ini kita bisa melihat, ya, variabel 1 itu adalah keikutsertaan dalam bimbel. Di sini ada ikut bimbel dan tidak ikut bimbel. Kemudian variabel 2 adalah keberhasilan masuk perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah ada kelompok berhasil masuk perguruan tinggi negeri dan tidak berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga dengan demikian maka ada partisinya itu ada 4, yaitu A, B, C, dan D. A itu adalah mereka yang ikut bimbel dan berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Sedangkan B adalah mereka yang tidak ikut bimbel tetapi berhasil masuk perguruan tinggi negeri.
Kemudian partisi C, mereka yang ikut bimbel dan tidak berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian partisi D adalah mereka yang tidak ikut bimbel dan juga tidak berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga kalau secara baris kita jumlahkan, A plus B, mereka yang berhasil masuk perguruan tinggi. Jadi jumlah yang tidak berhasil, jumlah yang berhasil masuk perguruan tinggi. Kemudian C plus D adalah jumlah yang tidak berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Dan A plus C adalah mereka yang ikut bimbel. Kemudian B plus D adalah mereka yang tidak ikut bimbel. A plus B plus C plus D ini adalah N, adalah jumlah keseluruhan. Itulah saudara sekalian ya. Jadi dari deskripsi yang ada dalam soal ya, atau dalam hal ini contoh 12.1, maka kita bisa sajikan tabel 12.2. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah terdapat hubungan antara keikutsertaan dalam bimbel dengan keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri? Atau bisa juga pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh keikutsertaan dalam bimbel dengan keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri? Nah, saudara sekalian, untuk menjawab masalah seperti itu, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, saudara sekalian, ya, kita membuat atau menghitung indeks korelasi. Jadi dalam analisis korelasi P, yang pertama harus dilakukan setelah tadi kita membuat tabel, ini seperti dalam tabel 12.2, ini disebut dengan tabel kontingensi. Langkah yang berikutnya adalah kita menghitung indeks korelasi atau koefisien korelasi. Saudara sekalian, koefisien korelasi dalam teknik analisis korelasi P itu disimbolkan dengan tanda ini ya. Ini bacanya P ya, ini huruf Yunani ya. Ini adalah P, disimbolkan dengan P yang dirumuskan sebagai P sama dengan AD min BC dibagi akar A plus B, A plus C, B plus D, dan C plus D ya. Ini adalah rumus untuk menghitung indeks korelasi P. A, B, C, dan D adalah sel-sel atau jumlah atau isi ya, isi dari sel-sel atau partisi atau kelompok data yang tadi kita lihat dalam tabel 12.2. Terus sekalian, karena nilai P itu diperoleh dari hasil perhitungan, maka kadang kita simbolkan dengan pihak ya, atau kadang pula disimbolkan dengan PO ya, atau P hasil dari observasi ya. Saya kira ini tergantung selera, hanya memang dituntut konsistensi ya. Ketika Anda nanti melakukan perhitungan atau menulis mungkin dalam skripsi ya, yang sangat diperlukan adalah konsistensi. Kalau memang kita menggunakan pihak ya pihak terus ya. Kalau kita menggunakan PO terus ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah kita menghitung indeks korelasi. Kemudian langkah yang berikutnya saudara sekalian adalah kita membuat rumusan hipotesis. Jadi hipotesis yang digunakan untuk menganalisis data pada teknik analisis korelasi P ini sebenarnya sama dengan ketika kita melakukan analisis korelasi produk momen ataupun analisis korelasi tata jenjang. Dalam hal ini kita rumuskan H0 dan HA. H0 itu adalah suatu kondisi di mana pH-nya sama dengan 0 ya. Ini sama seperti pada produk momen, R-nya sama dengan 0. Kita tahu bahwa kalau indeks korelasi sama dengan 0, itu artinya tidak terdapat korelasi. Jadi H0 itu juga dengan demikian adalah suatu pernyataan yang menyatakan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Dan H adalah komplemennya atau kebalikannya. Jadi kalau H0 mengatakan tidak terdapat korelasi, maka HA-nya mengatakan terdapat korelasi. Jadi HA mengatakan
terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian saudara sekalian, setelah kita membuat rumusan hipotesis, langkah berikutnya adalah kita melakukan interpretasi. Interpretasi terhadap apa? Interpretasi terhadap nilai indeks korelasi. Nah, saudara sekalian, interpretasi terhadap nilai indeks korelasi ini sama seperti pada waktu kita melakukan analisis korelasi produk momen. Yaitu dalam hal ini ada dua. Yang pertama adalah interpretasi dengan sederhana. Dan yang kedua adalah interpretasi dengan melakukan uji hipotesis. Nah, saudara sekalian, interpretasi dengan melakukan uji hipotesis ini sama persis dengan pada teknik analisis korelasi produk momen. Jadi sama persis. Hanya kita menggantikan atau menganggap sama nilai Pi dengan nilai R. Jadi kemarin ketika kita membahas tentang teknik analisis korelasi produk momen, ya, setelah kita mendapatkan RH, maka kemudian kita bisa melakukan interpretasi, ya, di mana dalam interpretasi itu kita bandingkan antara nilai R hasil perhitungan dengan nilai R pada tabel produk momen. Ya. Dari mana kita mendapatkan nilai produk momen? Dari tabel yang biasa ditampilkan dalam buku-buku statistik. Dan jangan khawatir, nanti kalau ujian pun saya akan tampilkan cuplikan dari tabel itu. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mencari, ya, itu sudah kami sediakan tabel itu. Jadi dalam hal ini kita akan melakukan membandingkan antara nilai mutlak RH dengan nilai mutlak R tabel. R tabel ini bisa kita tentukan pada taruh signifikan 5% atau 1%. Nah, demikian juga pada Pi juga sama, ya. Jadi dalam hal ini maka interpretasi dengan uji hipotesis itu adalah kita membandingkan antara nilai Pi hasil perhitungan, tapi nilai mutlaknya, ya, kita bandingkan dengan nilai R tabel baik pada taraf signifikan 5% ataupun 1%. Ini, ya. Kemudian interpretasi secara sederhana, ya, atau ini saya lanjutkan dulu, ya, interpretasi secara dengan tadi uji hipotesis, ya. Jadi kita bandingkan, ya. Ya, jadi dengan demikian kita tentukan nilai DB, ya. Nilai DB itu N sama dengan N, nilai DB itu adalah N-2, tetapi di tabel tertentu, ya, yang ditampilkan itu bukan DB, tapi N. Nah, jadi Anda harus jeli, ya. Kalau yang ditampilkan itu adalah DB, maka Anda harus cari DB, yaitu apa? N-2. Ya. Tetapi kalau dalam tabel itu yang ditampilkan adalah nilai N, ya, maka langsung saja, ya, Anda tidak usah menghitung DB, ya. Oke, ini kita asumsikan di sini pakai DB, ya. DB itu derajat bebas, ya. DB itu adalah derajat bebas, ya. Yaitu N dikurangi 2. Dan setelah itu kita tentukan tingkat kesalahan yang kita gunakan, ya, bisa 5% atau 1%. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ya, yang disebut dengan tingkat kesalahan adalah toleransi, ya, toleransi peneliti yang diberikan, ya. Jadi apakah kita menggunakan toleransi 5% ataupun 1%, ya. Jadi kalau toleransi 5% itu artinya kesalahannya 5%, ya. Sedangkan tingkat keakuratannya itu adalah 95%, ya. Tentu saja, ya, itu masih cukup kurang tinggi. Ada yang lebih tinggi, itu adalah kalau menggunakan toleransi 1%, yang artinya kesalahannya hanya 1%, dengan demikian tingkat akurasinya itu atau tingkat keyakinannya itu adalah 99%. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita tentukan nilai RT atau PT, ya, dengan menggunakan tabel produk momen. Contoh, ya, misalnya ada suatu penelitian yang mempunyai data 10.
Dengan demikian maka DB-nya berapa? DB-nya adalah 10-2 sama dengan 8. Karena DB itu adalah N-2. Lah, nilai RT pada tingkat kesalahan 5% itu adalah 0,632. Ya. Sedangkan pada tingkat kesalahan 1% itu adalah 0,765. Dari mana ya? Coba saya tunjukkan ya. Atau mungkin barangkali ada tabel di bawah, kita lihat. Oh ya. Oke, saya tunjukkan ya. Tunjukkan tabelnya. Sebentar ya. Oke, saya tunjukkan tabel untuk tabel yang menunjukkan tentang ya, oke. Atau sebentar itu ya. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sebagai berikut. Saya tunjukkan tabelnya karena meskipun sebenarnya sudah sering saya tampilkan ya tentang tabel itu, tapi biar Anda tidak penasaran akan saya tampilkan lagi ya, akan saya tampilkan lagi tabel-tabel itu. Jadi tabel produk momen ya, ini adalah tabel ya. Jadi saya tampilkan tabel produk momen adalah sebagai berikut. Ya. Ini tabel ya, di buku-buku statistik itu selalu ada tabel itu. Makanya di buku saya ya, ini juga saya tampilkan ya tabel itu. Jadi tabel 3 ya kalau tidak salah. Ya, jadi Anda lihat ya, ini kebetulan di buku saya ya itu pada kolom paling kiri itu bukan DB tapi N. Nah ini malah lebih enak saudara sekalian ya. Jadi Anda langsung saja tadi kalau data yang diambil dalam penelitian itu 10, maka Anda ambil saja langsung 10. Nah, 10, kemudian kita tarik ya. Kita tarik ya ke 5% misalnya kalau kita menggunakan tingkat signifikasi 5%. Nah, maka didapatkan 0,632. Kalau misalnya kita ambil tingkat signifikan 1%, Anda lihat di bawah 1%, ketemu titik 0,765. Jadi gitu ya. Jadi ini kalau tabel produk momennya sekali lagi itu ditampilkan N, maka Anda langsung saja berapa datanya, berapa data yang digunakan. Tetapi kalau tabelnya itu di kolom paling kiri itu tertulis DB, maka Anda kurangi ya, N itu kurangi dengan 2 ya. Mana 2? Karena dalam hal itu ada 2 variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya, jadi kita tampilkan di sini ya ketemu bilangan ini. Jadi itu saudara sekalian ya untuk mencari RT. Oke, kita kembali kepada tadi yang kita bicarakan. Oke. Jadi kita tentukan ya nilai RT ya, nilai RT baik pada tingkat signifikan 1% ataupun mungkin 5%. Ini contohnya tadi ya sudah kita sama-sama lihat. Kemudian langkah berikutnya saudara sekalian, setelah kita mendapatkan nilai RT, maka kita akan membandingkan nilai mutlak R hitung atau nilai mutlak P hitung. Ya, jadi sekali lagi ya, dalam hal ini P ini kita perlu perlakukan sama seperti R. Ya, jadi dalam hal ini kalau saya sebut R hitung ya sama dengan P hitung ya, pihak ya. Jadi kita bandingkan antara pihak dengan P-tab. Lah, saudara sekalian dalam hal ini maka kita akan melakukan sikap menerima atau menolak hipotesis-hipotesis itu dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu apa? Jika nilai mutlak pihak lebih dari PT, maka
yang harus Anda lakukan adalah H0 ditolak, sedangkan HA diterima. Nah, H0 tadi sudah kita tulis ya, yang namanya H0 itu adalah satu kondisi ya, di mana kita mengatakan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, itu H0. Kemudian HA itu adalah satu sikap di mana kita mengatakan terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sehingga kata-kata yang mengatakan menolak H0, ya, jadi kata-kata yang mengatakan menolak H0, mana tadi? Ya, jadi kata-kata yang mengatakan menolak H0, ya, jadi itu artinya kita mengatakan bahwa satu pernyataan yang mengatakan tidak terdapat korelasi itu adalah tidak benar. Ini kembali ke sini ya tadi ya, maaf ini. Jadi kalau H0 ditolak itu artinya apa? Artinya satu pernyataan yang mengatakan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y itu adalah tidak benar. Ya. Sebaliknya pernyataan yang menyatakan antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang signifikan itu adalah benar. Jadi kalau pihak lebih dari PT, maka kita akan menyimpulkan terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Itu ya. Ini kalau pihak lebih dari PT. Sekarang jika pihak kurang dari PT, maka yang Anda lakukan adalah H0 diterima dan HA ditolak. Berarti apa? Berarti pernyataan yang mengatakan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y itu adalah benar adanya. Ya, jadi benar ya. Jadi pernyataan yang mengatakan tidak terdapat korelasi itu adalah benar ya. Sebaliknya, pernyataan yang mengatakan antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi itu tidak benar. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya ketika pihak kurang dari PT, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Jadi kalau variabel X misalnya tadi jenis kelamin, kemudian variabel Y adalah kegemaran menonton sepak bola, kalau misalnya ternyata pihak kurang dari PT, maka kesimpulan yang Anda ambil apa? Kesimpulannya adalah bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kegemaran menonton sepak bola, ini begitu. Oke, sekarang contoh lagi ya. Ya ini contoh yang lebih konkret ya. Ya. Ada suatu penelitian ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan kegiatan mengikuti bimbingan belajar terhadap keberhasilan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Jadi peneliti ingin melihat ya, apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh ya. Jadi saya bisa mengatakan pengaruh ataupun mengatakan hubungan ya. Kalau mengatakan pengaruh itu berarti X dengan Y. Kalau mengatakan hubungan itu X dengan Y ya. Tapi kalau mengatakan pengaruh berarti X terhadap Y ya. Jadi di sini kalau pernyataannya adalah apakah ada pengaruh yang signifikan kegiatan mengikuti bimbel terhadap keberhasilan di perguruan tinggi yang diinginkan. Dan dalam hal ini ada sampel sejumlah 100. Dan dari situ ya, berhasil dihimpun data sebagai berikut ya. Ini ceritanya begini atau deskripsinya. Ada 45 siswa yang ikut bimbel ya. 20 diantaranya berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang dikehendaki. Dan 25-nya tidak berhasil ya. Sementara 55 siswa yang tidak ikut bimbel, 20 berhasil masuk perguruan tinggi yang dikehendaki. Dan sisanya 35 siswa tidak berhasil ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita menggunakan taraf kesalahan 1% dan 5%. Ya. Nah, jadi di sini kita ingin melihat ya, kegiatan bimbel itu sebenarnya berpengaruh enggak sih ya terhadap keberhasilan ya. Jadi kalau di IAIN itu juga ada kan ya, sebagian yang dilenggarakan bimbel ya, itu sebenarnya ada enggak pengaruhnya ya.
ada pengaruhnya ya, itu kan rekomendasinya apa? Sebaiknya kalau ingin diterima di perguruan tinggi, kalau ingin diterima di IAIN, ikutilah bimbel misalnya begitu. Itu rekomendasinya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada pengaruh ya, maka rekomendasi misalnya nggak usah ikut bimbel ya, menghabiskan waktu saja misalnya gitu. Oke, nah saudara sekalian, dari rumusan masalah seperti itu, maka kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini perhatikan ya, soalnya itu belum dalam bentuk tabel. Jadi soalnya itu masih berbentuk deskripsi. Karena itu, maka langkah awal yang harus Anda ambil adalah membuat tabel kontingensi. Ya. Jadi membuat tabel ya, sehingga kita bisa melakukan analisis lebih gampang ya. Jadi dari bentuk soal deskripsi seperti ini kita harus wujudkan dalam bentuk tabel ya. Nah, ini tambah PR, tambah pekerjaan ya. Nah, kadang-kadang dalam soal itu ada yang sudah dalam bentuk tabel, ini lebih enak ya. Ini kebetulan saya memang sengaja ya membuat dalam bentuk deskripsi ya. Langkah Anda adalah membuat tabel. Jadi langkah membuat tabel begini. Nah, ini. Dari cerita itu kan dikatakan ya, Anda bisa melihat di sini ya, ada 45 siswa yang ikut bimbel. Nah, jadi di sini dalam tabel yang kita buat itu, saudara sekalian ya, kita ada dua variabel. Variabel pertama adalah keikutsertaan dalam bimbel. Jadi dengan demikian, variabel satu adalah keikutsertaan dalam bimbel. Keikutsertaan dalam bimbel itu kemudian dibuat menjadi dua kategori. Itu apa? Ikut bimbel dan yang satunya apa? Tidak ikut bimbel. Ya, tidak ikut bimbel. Ya. Jadi ada dua ya, ikut bimbel dan tidak ikut bimbel. Kemudian variabel yang kedua adalah apa? Keberhasilan masuk perguruan tinggi ya. Keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini juga ada dua, yaitu ada dua kelompok, yaitu apa? Berhasil masuk perguruan tinggi yang diinginkan, dan yang kedua adalah tidak berhasil masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, dalam soal tadi disebutkan dari 100 responden ternyata ada 45 yang ikut bimbel. Ya, maka jumlahnya di sini 45. Ada 45 yang ikut bimbel. Dari 45 itu 20 berhasil masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Maka di sini diisi 20 ya. Jadi diisi 20. Kemudian yang tidak berhasil dengan demikian berapa? Yang ikut bimbel dan tidak berhasil ada berapa? Dengan demikian ada 25 ya. Ada 25 yang ikut bimbel. Kemudian yang tidak ikut bimbel ada 55. Maka ini di sini kita isi 55. Dari 55 itu ada 20 yang berhasil, maka di sini kita isi 20. Dan sisanya yaitu ada 35 yang tidak berhasil ikut bimbel, maka di sini kita isi 35. Nah, jadi kita sudah membuat. Nah, sekaligus saudara sekalian, ini kita sudah mendapatkan juga jumlah pada tiap-tiap partisi. Jadi partisi adalah A ya. Jadi yang ikut bimbel dan berhasil masuk PTN adalah A. Yang tidak ikut bimbel dan berhasil itu adalah B. Kemudian yang ikut bimbel dan tidak berhasil adalah C. Kemudian yang tidak ikut bimbel dan tidak berhasil adalah D. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai-nilai pada tiap-tiap partisi. Nah, jadi A dengan demikian ada 20, B-nya juga ada 20, C-nya ada 25, dan D-nya ada 35. Jadi di sini yang berhasil masuk PTN itu juga bisa Anda lihat 20 tambah 20 sama dengan 40. Yang tidak berhasil ini juga bisa kita lihat ada 60, yaitu 25 tambah 35. Ya, jadi dengan demikian jumlah seluruhnya adalah 100. Jadi kita sudah berhasil membuat tabel kontingensi seperti ini. Selanjutnya, saudara sekalian, ya kita menggunakan teknik analisis korelasi produk, teknik analisis korelasi P yang rumusnya adalah seperti ini. Ya tadi sudah ditunjukkan.
Itu Pi sama dengan AD min BC per akar A plus B kalikan A plus C kalikan B plus D dan kalikan C plus D. Di mana A-nya 20, B-nya 20, C-nya 25, D-nya 35. Sehingga dengan demikian P-nya sama dengan ya dimasukkan saja ke sini ya. Jadi AD berarti 20 kali 35 ya. B, C berarti B-nya 20, C-nya 25, jadi 20 kali 25 per akar ya. A plus B mana? A plus B ini 40 ya. Jadi 40. Kemudian A plus C ini 45 ya. Kemudian B plus D ya. B plus D ini 55. Kemudian C plus D berapa nih? C plus D 60. Ya, jadi kita masukkan sini. Coba 20 kali 35 berapa? 700. 20 dikurangi 20 kali 25 500 per. Nah ini yang di dalam akar ini juga kita kalikan 40 kali 45 kali 55 kali 60. Ini sekian. Dan ini kita dapatkan bilangan 0,082. Jadi saudara sekalian dengan demikian maka pH-nya adalah 0,082. Oke, jadi kita sudah berhasil menghitung nilai pH. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kita membuat rumusan hipotesis. Nah, yaitu kita tuliskan H0 dan HA-nya. H0 itu adalah pernyataan yang mengatakan apa? Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara keikutsertaan dalam bimbel dengan keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri yang dikehendaki. Ya. Kemudian HA-nya itu adalah komplemennya, kebalikannya, yaitu satu pernyataan yang mengatakan apa? Terdapat korelasi yang signifikan antara keikutsertaan dalam bimbel dengan keberhasilan masuk perguruan tinggi yang dikehendaki. Nih. Oke, kita buat rumusan hipotesis seperti itu. Selanjutnya kita membuat penafsiran atau interpretasi terhadap nilai indeks korelasi. Nah, dalam hal ini ada dua interpretasi. Yang pertama adalah interpretasi secara sederhana. Nah, dalam interpretasi secara sederhana, kita menggunakan cara seperti pada produk momen. Yaitu apa? Kita melihat tabel dalam produk momen ya. Coba saya tampilkan ya tabel dalam produk momen. Nah, ini ada dalam tabel produk momen pada bab 9 yang sudah kita pelajari ya. Ini sebagai berikut ya, sebentar ya. Oke, kita lihat tabel produk momen. Tabel yang sudah kemarin kita pelajari apa? Tabel ancar-ancar ya, bukan ancar-ancar pisang ya. Tabel ancar-ancar ya, tabel ancar-ancar atau tabel interpretasi yang di bab 9 ya. Saya tampilkan lagi ya, biar Anda bisa melihat adalah sebagai berikut ya, tabel ancar-ancarnya. Bukan ancar-ancar pisang ya. Kalau ancar-ancar pisang itu lagu dari mana ya? Anda tentunya sudah tahu ya, itu lagu dari Kalimantan Selatan. Nah ini, jadi tabel 9.1, tabel ancar-ancar atau tabel interpretasi. Nah ini, jadi dalam interpretasi secara sederhana ini sama seperti pada produk momen. Yaitu kita lihat saja nilai P-nya itu berapa. Kemudian kita lihat ya pada tabel patokan ini ya. Tadi hasil perhitungan yang kita lakukan 0,082 ya. Bukan 0,82 loh, 0,08 ya. Berarti di mana? Ini di paling atas ini. Ya. Di sini ya 0,08 yaitu 0,00 sampai 0,02 kan ya. 0,08 itu kan suatu bilangan yang letaknya antara 0,00 ya sampai 0,20 ya. Yang artinya apa? Atau interpretasinya itu apa? Interpretasinya adalah bahwa antara variabel dan variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sangat lemah ya. Jadi sangat lemah ya. Korelasi yang sangat lemah sehingga dianggap tidak ada korelasi ya. Jadi ada terdapat korelasi yang sangat lemah ya. Ya tadi ya,
Jadi dengan itu ya. Jadi dengan demikian maka kita mengatakan apa? Antara keikutsertaan dalam bimbel dengan keberhasilan masuk perguruan tinggi yang dikendaki terdapat korelasi yang sangat lemah sekali sehingga dianggap tidak ada ya. Jadi singkatnya kita bisa mengatakan tidak ada korelasi ya. Jadi secara sederhana begitu. Jadi terdapat korelasi yang sangat lemah sekali, sudah lemah, ada kata-kata sangat, ada kata-kata sekali ya. Jadi ya usah diabaikan aja lah, anggap saja tidak ada korelasi. Ini secara sederhana begitu. Sekarang secara cermat ya, secara cermat kita akan melakukan interpretasi sebagai berikut. Yang pertama kita akan menentukan nilai RT atau nilai PT ya. Di sini N-nya sama dengan 100 ya. Nah, sekarang coba ya kita lihat pada tabel. Kalau N sama dengan 100, ya ini kalau menggunakan DB seperti ini. Tapi kita tadi di tabel yang saya tunjukkan ternyata tidak pakai DB ya, langsung saja ya. Oke, malah lebih enak ya. Coba kita lihat ya. Kalau N sama dengan 100, pada taraf signifikan 5% itu berapa? Nilai RT-nya atau nilai PT-nya. Dan pada taraf signifikan 1% itu berapa? Nilai RT atau nilai PT-nya. Coba kita lihat ya dalam tabel yang akan kita tampilkan. Dalam tabel yang kita tampilkan. Tabelnya mana tadi? Oh ini, ya. Ini tabel produk momen. Oke, lihat ya. Nah. Jadi di sini perhatikan ya. Perhatikan ini N udah pakai DB, berarti langsung saja ya. Nah, jadi langsung saja N sama dengan 100. Kita lihat N sama dengan 100 itu mana ya? N sama dengan 100 itu mana? Mana? Ayo. Oh ini ketemu. N sama dengan 100 ini ketemu. Nah. N sama dengan 100. Ini N sama dengan 100 ini. Ini N sama dengan 100. Jadi N sama dengan 100 ya. Kita lihat untuk 5%. Berarti kita tarik sampai bilangan di bawah 5%. Nah, ini kan 5% kan ya. Jadi ke bawah sini ya. Nah, jadi ini ketemu. Nah, bilangan 0,195. Ini yang 5% ya. Yang tingkat signifikansinya 5%. Sekarang bagaimana ya untuk yang 1% ya? Anda tarik saja sebelahnya. Ini 1%, ini 1% sampai di bawah 100. Oke, ketemu bilangan 0,256. Oke. Jadi dengan demikian kita sudah dapat ya ini. Jadi pada taraf signifikan 5%, nilai RT atau nilai PT itu adalah 0,195. Sedangkan pada taraf signifikan 1%, nilai RT-nya adalah 0,256. Oke, jadi kita sudah dapat nilai RT dan nilai PT. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita membandingkan antara nilai pihak yang dimutlakkan ya. Mengapa dimutlakkan? Karena bisa jadi ketika Anda menghitung nilai pihaknya itu negatif. Nah ini harus dimutlakkan. Artinya apa? Dipositifkan. Hanya di sini memang tadi kita nilai pihaknya positif ya. Jadi tidak usah jadi tetap ya antara mutlak dan tidak mutlaknya tetap ya. Jadi tadi kan pihaknya kan positif 0,082. Ya, sehingga dengan demikian kalau kita lihat nilai pH-nya 0,082, jadi nilai mutlaknya juga tetap 0,082. Sehingga saudara sekalian, kalau kita lihat pada taraf kesalahan 5%, maka nilai RT atau nilai PT itu 0,195 ya, yang sudah kita lihat. Ya. Kita akan melihat ya pH-nya berapa 0,082 ya. Jadi pH-nya itu saya tulis saja di sini biar jelas ya. pH-nya 0,082. Nah, kita lihat 0,082 sedangkan nilai PT-nya 0, 0, berapa? 195.
Nah, ini dengan demikian apa? Tandanya ya. Ini sebenarnya tanda ini bisa belakangan nanti kita ngasihnya. Oke. Jadi 0,082 dengan 0,195. Gimana? Besar mana? Tentu saja besar 0,195. Jadi 0,19-nya itu yang dicaplok ya. Dan 0,082 itu lebih kurang dari, kalau kurang dari itu berarti apa? Disikut ya. Jadi di sini 0,082 disikut oleh ini. Artinya apa? Nilai pihak itu kurang dari PT. Maka kita bisa mengatakan H0-nya diterima ya sesuai dengan ketentuan tadi ya. Jadi H0-nya diterima, kemudian apa? H0-nya diterima, sedangkan H-nya apa? Ditolak. Ya. Yang artinya apa? Pada taraf signifikan 5% tidak terdapat korelasi yang signifikan antara keikutsertaan dalam bimbel dengan keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Nah, ini pada 5% ya, ini pada taraf signifikan 5% ini kita bisa menyimpulkan seperti itu. Oke. Nah, jadi kita menyimpulkan seperti itu pada taraf signifikan 5%. Oke. Sekarang yang berikut ya saudara sekalian ya, kita akan melihat bagaimana untuk yang taraf signifikan 5% sudah kita dapatkan itu ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk yang 1% ya, yang 1% ya ini, yang 1% kita akan lihat ya. Nanti kita akan ya sama ya. Jadi nilai RT atau PT-nya itu 0,256 tadi sudah dilihat ini ya, 0,256. Berarti nilai pihak ya di mana pihak itu sama dengan 0,256 ini adalah dengan PT-nya bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat ya. PT-nya nilai PT-nya ini yang 0,256 ya. Sedangkan nilai pihaknya 0,082. Oke, ya. Jadi nilai 0,082 kita bandingkan ya, 0,082 dengan PT sama dengan PT-nya sama dengan 0,256, 0,256. Maka tandanya bagaimana? Tandanya tentu saja kurang darinya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa PT itu kurang dari pihak itu kurang dari apa? Kurang dari PT. Ya. Jadi dengan demikian apa? H0 diterima, H-nya ditolak ya. Jadi dengan demikian maka disimpulkan bahwa pada taraf signifikan 1% itu tidak terdapat korelasi yang signifikan antara keikutsertaan dalam bimbel dengan keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Jadi itulah saudara sekalian ya. Coba ini di bagian akhir ya. Ini di bagian akhir di ini ada beberapa soal ya. Silakan untuk dikerjakan ya. Ada dua soal ya.
Silakan untuk Anda coba mengerjakan, saya yakin bisa ya, Anda itu bisa ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah kita ikuti. Baik, saya kira itu saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekeliruan atau kekurangannya. Semangat ya, selalu semangat di dalam belajar ya, semangat di dalam menuntut ilmu ya, mudah-mudahan dengan demikian ya, kalian akan sukses dan akan bisa tercapai cita-cita kalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.